Karupua badaruk-daruk, dikunyah berasau-dasau. Takajui ambunan sedang duduk, kiranya namo ambunan taimbau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan beriringan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman ilmu pengetahuan yang kita rasakan saat ini. Sebelumnya yang terhormat Bapak Pengurus Masjid beserta jajarannya, dan yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah salat tarawih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kita berkumpul untuk merayakan pertemuan, merayakan kesuksesan, merayakan kelahiran. Namun saat ini kita berkumpul untuk membicarakan sesuatu yang jarang kita bicarakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Namun ia mengintai dalam diam, mengintai dalam bayang-bayang. Ialah kematian. Apabila kiamat terjadi besok, kata Allah, apa persiapan kita? Dan kiamat terkecil itu kematian. Allah berfirman dalam surah ke-32 ayat 11. Qul yatawaffakul malakul mautil ladzi wakilla bikum tsumma ila rabbakum turja'un. Katakan Muhammad, setiap yang berjiwa itu akan datang utusan Allah malakul maut untuk memisahkan kehidupan dunianya dengan maut itu dan menuju hisab persiapan akhirat. Dan para ulama sepakat bahwa kiamat kecil itu kematian. Kalau kita kembalikan kepada diri kita, para ulama selalu mengajak kita agar bermuhasabah. Jangankan setiap tahun, ganti hari. Namun ayat ini menegaskan apabila kita diwafatkan esok hari, apa persiapan kita? Jangankan esok hari, apabila kita diwafatkan hari ini, apa persiapan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Semua nafas akan berhenti pada waktunya. Keindahan dunia tidak ada artinya. Angan-angan dunia menjadi hampa. Cerita akhirat yang dulu kita dengar akan menjadi nyata. Ketampanan yang dulunya kita sombongkan, kecantikan yang dulunya kita banggakan, semuanya akan menjadi santapan cacing tanah. Harta yang kita miliki, namun kita enggan untuk mengeluarkannya untuk membantu saudara kita yang membutuhkan, membantu saudara kita di Palestina, membantu anak-anak yatim. Semuanya akan menjadi rebutan orang yang mewarisi hartamu. Silakan bagi yang tidak percaya bahwa kematian itu menyakitkan. Kau yang berkata bahwa kematian itu hanya seperti tidur panjang. Kau yang berkata bahwa akhirat itu hanya ilusi. Kau yang berkata bahwa agama itu hanya fiktif dan fatamorgana. Silakan, setelah mati barulah kita sadar. Di sebelah kanan kita Fir'aun, di sebelah kiri kita Namrud, di sebelah kiri kita neraka jahanam. Saat itu barulah kita berkata, Rabbana absarna, mata kami telah menengok azab, wa sami'na, telinga kami telah mendengar azab, farji'na, kembalikan lagi kami ke dunia ya Allah, inna muqinun, kami yakin-yakinnya, kembalikan lagi kami ke dunia ya Allah. Kami ingin tarawih, kami ingin khatam Al-Quran, kami ingin sedekah. Saat itu penyesalan tidak ada artinya, dan seburuk-buruk penyesalan adalah penyesalan setelah kematian. Saat kematian datang kepada kita, kita dikuburkan oleh warga. Saat itu kita ditinggalkan bertemankan sepi, kita hanya bertemankan amal kebaikan kita.
Apabila kita selama hidup di dunia takut kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, maka kehidupan di kuburan nanti kita akan merasakannya seperti taman-taman di surga. Dan sebaliknya, apabila kita selama hidup di dunia ingkar atas aturan Allah, sering berbuat maksiat dan enggan untuk bertaubat, maka kehidupan kuburan kita seperti lubang-lubang neraka. Namun Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita. Di saat kematian itu datang, catatan amal kebaikan kita telah terputus. Namun Allah masih mengizinkan 3 perkara. Apabila kita melakukannya, maka amalnya akan terus mengalir kepada kita. Yang pertama adalah sedekah jariah. Almarhum sebelum meninggal pernah membagikan mushaf Al-Quran ke masjid di berbagai macam daerah. Di saat almarhum ini telah tiada, mushaf yang beliau tinggalkan masih dibaca oleh orang-orang, masih digunakan oleh orang-orang, maka amal kebaikannya akan terus mengalir. Dan contoh kecilnya adalah sajadah. Sajadah yang kita tinggalkan, selama itu digunakan oleh orang-orang, maka amal kebaikannya akan terus mengalir. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Contohnya guru yang semasa hidupnya mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi muridnya. Dan ketika beliau sudah meninggal, ilmu yang beliau tinggalkan masih bermanfaat bagi muridnya tersebut, maka sesuatu yang beliau tinggalkan dan masih bermanfaat akan mengalir kepada guru tersebut. Lalu yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Seorang anak yang orang tuanya telah tiada, namun ia sangat sering mendoakan orang tuanya. Dan salah satu di antara banyaknya doa adalah membaca Al-Quran. Anak ini semasa hidupnya sangat rajin membaca Al-Quran dan ia meniatkannya untuk orang tuanya, maka pahalanya akan mengalir kepada orang tuanya yang telah meninggal. Jangan kita jadikan kematian ini sebagai penghilang semangat hidup kita, namun kita jadikan kematian ini sebagai motivasi kita agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin hidup ini hanya sementara. Ismasyata fa innakal mait. Hidup sesuka hatimu, sesungguhnya kamu akan mati. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita kapanpun kematian datang kepada kita, baik itu di usia muda atau di masa tua. Semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Nun wal qalami wa ma yasturun. Si cerek di tepi banda, kalau rabah tolong ditagakkan. Ambo ketek baru beraja, kalau salah mohon dimaafkan. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.